Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan gua Ren, ya pastinya dari Sensasi Trends. Gua doain semoga kalian semua sehat selalu ya. Dan semoga tahun ini kalian dikasih Allah rezeki nomplok 2 miliar, amin. Dan juga punya mobil Honda HR-V, amin amin amin. BTW pada kesempatan kali ini gua bakal bawain alur cerita film dari Korea yang ceritanya keren banget nih guys. Dan yang lebih mind blowingnya, nanti pas di ending akan ada kejadian yang bener-bener bikin otak kalian jungkir balik dan pengen marah-marah. Tapi setelah kalian marah-marah, kalian pasti akan menyesal karena udah marah. Nah, pusing kan? Maka dari itu, ini film bener-bener di atas normal dan harus bener-bener kalian saksikan dengan cermat supaya mendapatkan kepuasan di endingnya. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Check this out. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Gadis ini adalah juara 1 nasional penembak jitu di Korea. Cukup dengan memasukkan jempol kirinya ke kantong celana, lalu arahkan pistolnya ke target, dan... Perkenalkan, gadis ini bernama Cha Ji-eun, kita panggil saja Caca. Setelah latihan menembak, dia pun memutuskan untuk pulang dan tanpa sengaja bertemu sahabatnya yang bernama Lucy. Melihat wajah Lucy yang bengep akibat bekas dipukuli, Caca pun menyarankan agar lebih baik Lucy tinggalkan saja ayahnya yang tukang teler itu dan juga kekasihnya yang bernama Changbae alias Kubil. 뒤에서 난리 피면 저번처럼 우리 집으로 오라니깐 바보야. 좀 이상해. 저 창배라는 오빠랑 다니지 좀 마. 내일 학교서 보자. Di sore harinya, dengan penuh rasa bahagia, Caca dan orang tuanya pun pergi menuju restoran untuk merayakan kemenangan Caca di tingkat nasional. Namun, di tengah perjalanan tiba-tiba muncullah sekelompok anak SMA yang naik motor ugal-ugalan. 여보, 참아요. 이제 어린 놈의 새끼들이 저 위험하게 시리. Kelakuan para pemotor itu membuat konsentrasi ayahnya Caca terganggu hingga akhirnya beberapa tahun kemudian terlihat Caca yang sedang melamar kerja di perusahaan desain. Diketahui akibat kecelakaan dulu, kedua orang tua Caca meninggal, sementara Caca selamat namun dia mengalami kesulitan berbicara. Terlihat orang yang menginterview Caca menyukai karya dari Caca dan akan merekomendasikannya kepada atasannya. 최지은 씨, 전 다 좋아요. 진짜 감사합니다. Sambil menunggu panggilan kerja barunya, Caca pun kembali ke tempat kerjaannya saat ini, yaitu di pabrik kain, bersama sahabatnya yang tak lain adalah Lucy. Terlihat mereka memiliki seorang bos gatel bernama Tejo, yang hobinya ngegodain karyawan pabrik terutama Lucy. Dan hal itulah yang membuat Caca ingin segera pindah dari perusahaan ini. 홍준 씨, 지금 때 잠깐 사무실로 와. Di dalam ruangannya, Tejo pun mulai beraksi menggoda Lucy. Dia mengiming-imingi Lucy naik jabatan. 2명 정도 가려서 원경 씨 생각은 어때? Kembali ke Caca, ketika sedang memandangi piala kebanggaannya di dalam kos-kosannya. Tiba-tiba Caca mendengar suara Lucy yang sedang digebukin pacarnya yaitu Kubil karena Caca nggak mau ngasih jatah. Caca pun berusaha menolong Lucy. Namun karena Kubil mantan preman sekolah, Caca pun malah dibanting Kubil. Esokan harinya ketika bekerja, Caca pun melihat tangan Lucy yang sudah memar. 뭘 보냐? Ketika jam istirahat, Caca pun mengajak Lucy untuk meninggalkan pabrik ini dan juga Kubil demi hidup yang lebih baik. Namun di sini Caca tidak mau karena dia sudah sangat bucin pada Kubil. 여기서도 창배 우리 떠나자. 그래도 나 알코올 중독 부모한테서 맞다가 도망쳤을 때. Di malam harinya, perusahaan kain itu pun mengajak seluruh karyawannya untuk makan dan minum bersama.
Di sini terlihat si wanita gendut dan juga bosnya saling bekerja sama untuk membuat Lucy mabuk. Caca yang menyadari hal itu pun langsung mengajak Lucy keluar. Di sini Caca pun kembali mencoba mengajak Lucy pindah kerja demi masa depan yang lebih baik. Namun lagi-lagi Lucy menolak sebab dia sedang mengincar naik jabatan di perusahaan kain itu. 이런 기회가 어딨어. 나 이번에 어떻게든 정규직 돼야 돼. Meski begitu, Lucy tetap kepikiran dengan omongan Caca dan memutuskan untuk pamit dari acara makan-makan ini. 한 번만 봐주세요. 오늘은 진짜 몸이 안 좋아서 그래요. Di perjalanan pulang, Lucy menjadi teringat masa lalu, yang mana dari ingatan inilah akhirnya kita tahu penyebab kecelakaan keluarga Caca adalah Lucy dan pacarnya akibat ugal-ugalan. Kembali ke Caca, yang saat ini sedang berjalan pulang menuju kontrakannya dengan wajah yang murung. Hingga sampailah di suatu gang, dan tiba-tiba saja Caca dibawa ke sebuah gudang oleh para preman. Kita sebut saja mereka Junaedi, Ubed, dan juga Saeb. Melihat kecantikan Caca, Junaedi pun jadi nggak tahan ingin menyolder Caca duluan. Dan karena Caca melawan, akhirnya Caca pun dihajar sampai pingsan. Ketika Caca sudah pingsan, disinilah akhirnya mereka bertiga pun menyolder Caca secara bergantian. Dan ketika sudah tahu rasanya enak, mereka pun meninggalkan Caca begitu saja tanpa berterima kasih apalagi membayar. 아, 찝찝해 씨발. 하고 싶지라고 뭔 상관이래. Woi, bayar lu bayar. Lu kira lubang gua lubang negara. Dengan menahan rasa sakitnya, Caca pun pergi ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Caca pun membuat laporan pada seorang polisi bernama Konto Legowo. 얼굴들은 봤어요? Namun di sini, polisi Kunto malah terlihat begitu tidak ikhlas melayani laporan dari Caca. Dia hanya meminta Caca untuk menuliskan data KTP-nya dan juga kontak teleponnya. Dan nantinya kasus ini akan diserahkan ke bawahannya. 주소 하나 좀 적어요. 긴 얘기는 여기 오면 하시고. Caca yang tidak bisa mendeskripsikan wajah pelaku pun memberikan rambut pelaku supaya bisa dites DNA. Namun, terlihat polisi Kunto malah menyepelekannya. Yang lebih parah lagi, ketika polisi Kunto Legowo tahu bahwa Caca menggunakan celana Levi's, polisi Kunto pun malah menuduh Caca hanya membuat laporan palsu. Sebab orang yang pakai celana Levi's pasti akan sulit untuk diperkaos. Ditambah lagi Caca cuma gagap dan gak bisu. Lalu kenapa gak teriak aja ketika diperkaos? 아가씨가 죽어라고 소리를 지르면 소리를 들어야 되는 거 아니야? 소린 지를 수 있잖아. 안 그래? Mendengar sindiran itu, Caca benar-benar sedih dan marah. Dia tidak menyangka pihak yang katanya bertugas mengayomi masyarakat malah merendahkan masyarakat yang saat ini benar-benar butuh bantuan. Kok rasanya mirip ya sama polisi suatu negara? Penonton ada yang tahu nggak mirip polisi negara apa? 제가 지금 거짓말이라도 한다는 건가요? Setelah dipermalukan, Caca pun memutuskan untuk pergi dengan hati yang kecewa. Bahkan sesampainya di rumah, rasa sakit itu masih ada dan di kamar mandi masih mengeluarkan cairan merah. Ketika Caca kembali ke kamarnya, ternyata sudah ada Ubed yang menunggunya di sana dengan alibi ingin mengembalikan KTP. 민증 같길래 돌려주려고. Padahal ujung-ujungnya si Ubed minta nambah. Sementara itu Kubil yang ternyata ada di kamar sebelah malah cuman menguping kejadian ini dan dia mengira bahwa Caca adalah wanita murahan. 이발 혼자 존나 깨끗하다더만 할 건 다 하네. Dengan sekuat tenaga, Caca melakukan perlawanan. Dan dengan menggunakan piala kejuaraannya, tanpa sengaja Caca menghabisi Ubed.
Sementara itu di kantor polisi, terlihat polisi Kang yang sangat marah pada polisi Kunto Legowo karena dia tidak melayani korban pemerkosaan dengan baik. 그럼 피해자를 더 안정시키고 더 신중하게 이 여자의 장애 있었다면서요. Merasa tidak puas dengan kinerja Kunto Legowo, polisi Kang pun pergi ke kontrakan Caca untuk membantunya. Namun ketika sampai di sana, terlihat Caca yang sedang ketakutan membuka pintu. 사과 말씀드릴게요. 아까는 뭔가 오해가 있었던 모양인데요. 저희 서에 오셨었죠? 앞으로는 제가 최지은 씨 사건을 담당할 거예요. 안으로 들어가서 몇 가지 좀 물어봐도 될까요? Ya, karena Caca baru saja menghabisi seseorang, Caca pun meminta polisi Kang untuk pergi dengan alasan Caca sedang tidak enak badan. 아니에요. 고민 너무해요. 그냥 가세요. Polisi detektif Kang pun akhirnya pergi. Entah kenapa terlihat wajahnya yang begitu mencemaskan kasus yang menimpa Caca. Tak mau menyerah, keesokan paginya detektif Kang pun kembali menjumpai Caca di tempat kerjanya. Namun di sini kembali dengan tegas Caca menolak bantuan dari detektif Kang karena dia sudah tidak percaya lagi dengan kepolisian. 당신들 안 믿어요. 됐다고요. Detektif Kang pun terus memberi pengertian pada Caca bahwa kasus yang menimpa Caca ini sangat penting sebab jika Caca diam maka akan banyak lagi wanita yang akan menjadi korban. Maka dari itulah detektif Kang sangat benci pada pelaku pemerkodotan. 근데 이렇게 아무 일 없었던 듯이 가만히 있으면 그럼 그 나쁜 놈들은 그렇게 해도 되는 줄 알고 또 그럴 거 아니에요. 또 다치는 사람들이 있을 거 아니에요. 용기 내기 힘드시겠지만 무슨 수를 써서라도 잡아서 막아야죠. Mendengar ketulusan dari detektif Kang, hati Caca pun mulai tersentuh dan dia berkata bahwa dia akan mempertimbangkan lagi keputusannya. Untuk mempererat hubungan mereka, Kang pun mentraktir Caca makan bareng. Ketika makan bersama, mereka pun saling mengobrol untuk mengenal satu sama lain. Dan dari obrolan inilah, Kang pun merasa Caca memiliki kesamaan dengan adiknya, yaitu sama-sama suka desain dan sama-sama kesulitan bicara akibat kecelakaan. 지은 씨만한 어린 동생이 하나 있어요. 내 동생도 말을 못해요. 느낌이 비슷하다 둘이. Singkat cerita, ketika sampai di rumah, Caca yang terinspirasi setelah nonton alur cerita film di Sensasi Trends yang berjudul Janda Pembuat Bakso Thailand, akhirnya memutuskan untuk merapikan bangkai Ubed dengan gergaji. Dan setelah dipotong rapi, bangkai itu pun dimasukkan ke dalam kresek lalu disimpan ke dalam kulkas. Tak lama kemudian, tiba-tiba Lucy datang. Dia meminta tolong agar diizinkan nginep di kontrakan Caca karena dia takut digebukin pacarnya yaitu Kubil jika dia pulang ke kontrakannya. 오빠 들어오면 또 이상한 짓 하자 그러고 다 때릴 거야. 나 오늘 여기서 자고 가도 되지? Mendengar itu Caca pun jadi panik karena di dalam kamarnya saat ini ada bangkainya si Ubed. Caca pun berusaha menolak permohonan Lucy dengan lembut. Namun karena Lucy terus memaksa, akhirnya... Dan karena hal inilah persahabatan mereka pun menjadi hancur. Sementara itu di tempat lain, terlihat polisi Kunto yang mendatangi markas bandar judi untuk mencairkan dana karena dia sedang butuh uang. Ya, ternyata selama ini Kunto Legowo adalah seorang polisi yang selalu membackingi para bandar judi di kota ini. 들어. 빨리 원금 준비해. 알았어? 추적하고 있는 계좌 거래 내역 확인해. 그리고 마상범 동선 따라가야 하니까 김성현이 계속 박아놓고. Kembali ke Caca yang sedang berusaha membuang sebagian bangkai karena kulkasnya tak cukup untuk menampung bangkai sisa F. Di sini dia berpapasan dengan Lucy, namun suasana jadi canggung karena kejadian penamparan kemarin. Kubil pun tiba-tiba menghampiri Caca dan ingin melihat tas yang dibawa Caca. Dan di sini Kubil juga meminta Caca agar jangan berhubungan lagi dengan Lucy karena ternyata Lucy sudah menceritakan semua yang terjadi. 야, 그 원기한테 바람 넣지 말 알았냐? 어? 좋은 말한테 빠르져 있으라. 어? Kembali ke polisi Kunto yang sedang ditelepon rentenir untuk menagih hutang. 돈 받으러 간다잖아. 아, 됐어, 끊어. Tak lama kemudian polisi Kunto Legowo mendapatkan telepon dari anak buahnya.
yang mengabarkan bahwa hasil DNA pelaku pemerkodatan Caca sudah keluar. Dan dari sinilah polisi Kunto pun mendapatkan ide untuk menjadikan kasus ini sebagai sumber uang. Polisi Kunto Legowo pun pergi ke kontrakan Caca. Namun di sana dia tidak menemukan Caca dan hanya bertemu dengan Kubil. Kubil pun mengira bahwa polisi Kunto Legowo adalah lelaki yang kemarin kuda-kudaan bersama Caca di kamar ini. 혹시 여기 최진 씨 집 아닌가? 맞는데요. 예전에 그 요란하게 그 빠구리 뜨던 그 서방이냐고. Mendengar itu, polisi Kunto pun jadi tidak senang hingga akhirnya menghajar Kubil. Namun dari sinilah polisi Kunto malah jadi salah paham dan mengira bahwa laporan yang kemarin Caca buat adalah laporan palsu. Sebab kejadiannya tepat di hari yang sama ketika Caca diperkodok untuk yang kedua kalinya. Polisi Kunto pun segera pergi mencari Caca dan berniat menjadikan hal ini sebagai alibi untuk memeras Caca. Singkatnya, Kunto pun berhasil menemukan Caca dan di tempat yang sunyi, Kunto mencegat Caca. Di sini Kunto pun beralibi. Dia mengatakan bahwa Caca harus ikut dia ke kantor polisi karena ada seseorang yang melaporkan Caca membuat laporan palsu kasus pemerkosaan. Dan Kunto juga mengancam bahwa Caca pasti akan langsung diseret ke pengadilan dan dipenjarakan jika hal itu terbukti benar. 저랑 서로 좀 가셔야겠어요? 어디서 제보가 들어왔거든. 구속의 실형이야. 성폭행 허위 신고에 대한 무고죄는. Namun di sini Kunto juga memberikan solusi, yaitu jika Caca ingin terbebas dari kasus ini, Kunto bisa membantu asalkan Caca mau memberikan Kunto uang pelicin sebesar 5.000 won. 내가 이리저리 고생한 거 생각하면 한 500. Mendengar itu, Caca pun jadi kesal dan memilih pergi. Namun di sini Kunto mengejarnya hingga tas yang Caca bawa terlepas. Karena penasaran, Kunto pun mengecek isi tas itu dan ternyata isinya. Caca pun langsung kabur hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Namun sekuat apapun Caca berlari, ujung-ujungnya dia tertangkap juga dan langsung digebukin Kunto. Ketika ingin diborgol, Caca mencoba melawan dan tanpa terasa pistol yang Kunto bawa terjatuh. Caca masih terus melawan hingga dia menemukan sebuah batu dan hingga hujan pun turun. Dan di sini beruntungnya Caca berhasil mendapatkan pistol yang Kunto jatuhkan. Namun di sini bukannya takut, si Kunto malah sok jago menantang Caca karena mengira Caca tidak bisa menembak. Dan alhasil, meski begitu Kunto masih saja sok jago. Dan di sini Caca pun langsung memasukkan jempol kirinya ke saku lalu mengarahkan bedilnya dan Kunto pun modar. Dan seperti itulah akhir kisah perjalanan Kunto Legowo, si polisi korup. Dan mari bersama-sama kita katakan, mamp. Melihat ini Caca pun jadi ketakutan. Bahkan dia kepikiran untuk bundir. Keesokan harinya, polisi pun melakukan investigasi koitnya si Kunto. Dan di sini pihak kepolisian pun berspekulasi bahwa pelakunya adalah bandar judi yang bernama Sang Bum karena Sang Bum tidak mau mencairkan uang haramnya Kunto. 박 형사 살해한 유력한 용의자가 마상범 아닙니까? Sementara itu di tempat lain terlihat Caca yang sedang berkaca sambil bersolek. Dalam hati dia berpikir karena dia sudah penuh dosa, maka dia mau sekalian saja menghabisi orang-orang yang memperkodoknya. Dan tak lama kemudian dia mendapat telepon dari polisi Kang yang kembali mengajaknya bekerja sama memburu para pelaku pemerkodotan karena polisi Kang betul-betul sangat benci dengan pelaku pemerkodotan. 마음에 지은 씨라도 나 믿고 문 좀 열어줄래요?
잡아서 벌 주게. Keesokan harinya, Caca pun datang ke kantor polisi dan di sini mereka mulai berdiskusi mengenai ciri-ciri pelakunya. 눈에 익은 놈 있으면 얘기해주면 돼요. Tak lama kemudian, polisi lain berhasil membawa beberapa orang yang dicurigai sebagai kaki tangan sang bom. Bandar judi yang dicurigai telah menghabisi Kunto. Namun di antara orang-orang itu ternyata ada 2 orang pelaku yang kemarin memperkodok Caca, yaitu Junaedi dan juga Saeb. Caca yang melihat itu pun langsung buang muka. Dan diam-diam dia kabur. 어디 갔어? 피곤하다고 갔어요. Keesokan harinya, ternyata Junaedi dan Saeb sudah dibebaskan. Dan di depan kantor polisi, ternyata sudah ada Caca yang mengintai. Diam-diam Caca mengikuti mereka. Dan ketika mereka berpisah, Caca pun mengikuti Junaedi untuk mengetahui di mana areanya si Junaedi. Setelahnya Caca pun pergi ke tempat penyimpanan abu orang tuanya. Dan di sini Caca pun berdoa seraya meminta restu untuk melakukan aksi balas dendam. 나 도와줄래? 아빠하고 엄마하고. Keesokan harinya, Caca datang ke pabriknya tanpa seragam. Dia bertemu dengan wanita gendut sok jago yang suka nantangi Caca. Dan inilah yang terjadi. Setelah puas nggamparin si gendut, Caca pun langsung ke kantor bosnya dan mengundurkan diri. Ketika Caca balik ke rumah, dia berpapasan dengan Kubil dan ketika Caca melihat tangan Kubil memar, Caca pun langsung berlari memeriksa keberadaan Lucy. Melihat kondisi Lucy seperti ini, Caca pun langsung menggendong Lucy menuju rumah sakit. Sementara itu di sisi lain terlihat Kubil yang lagi gabut dan tiba-tiba saja Kubil mendengar suara alarm klakson mobilnya. Ketika Kubil memeriksanya, ternyata di sana sudah ada Caca yang memecahkan kaca mobilnya. Di sini Kubil pun jadi ngamuk dan hendak menghajar Caca. Namun, kembali Caca langsung memasukkan jempol kirinya ke saku celana, lalu mengarahkan pistolnya dan... Kubil pun, mari kita katakan bersama-sama, modar. Keesokan harinya, polisi pun melakukan investigasi. Dan dari data yang didapat, ternyata Kubil tidak punya keluarga dan hanya punya pacar, yaitu Lucy. Detektif polisi Kang dan asistennya pun langsung menjumpai Lucy di rumah sakit. Dan di sini mereka memberikan beberapa pertanyaan kepada Lucy. 죽기 전에 노창비 씨 마지막으로 본 날이 언제예요? Lucy pun bercerita bahwa terakhir kali dia bertemu Kubil adalah ketika Kubil memukulinya sampai pingsan. Dan adapun alasan Kubil memukuli Lucy adalah karena Lucy ketahuan tidur sama bosnya supaya bisa naik jabatan. 제가 맞은 날이요. 정규직 보직받겠다고 잤거든요. 그날이 마지막으로 본 날이에요. Polisi Kang pun bertanya di mana Lucy bekerja. Dan Lucy mengatakan bahwa dia bekerja di pabrik tekstil Yorik. Dan dari sinilah akhirnya polisi Kang tahu bahwa ternyata Lucy adalah sahabatnya Jeon Caca. 지은 씨 알아요? 어떻게 아세요? Namun justru dari sinilah asistennya malah curiga bahwa pelaku dari semua kejahatan ini adalah Caca. 박 형사님, 세진 절친의 폭력적인 남자친구. 너 그 애 보고도 그런 의심이 나와? Sementara itu di tempat lain, terlihat Caca yang mendatangi kontrakannya Junaedi untuk membuat teror. 누구야? 뭐냐고? 뭔 말을 하고 가야 될 거 아니야? 미친년을 다 보겠네. Namun beberapa saat kemudian, diam-diam Caca datang lagi dan perlahan masuk ke kamarnya Junaedi. Junaedi yang melihat itu pun langsung marah dan pengen mukulin Caca. Namun ternyata Junaedi pun menangis dan meminta maaf pada Caca. Namun Caca yang hatinya sudah sangat terluka tanpa basa-basi.
Sementara itu di tempat lain, terlihat polisi Kang yang diam-diam masuk ke kamar Caca. Dan di sini polisi Kang membaca buku diary Caca yang isinya pengakuan bahwa Cacalah yang sudah menghabisi para pemerkodot, polisi Kunto, dan juga Kubil. 날 다시 찾아온 그 짐승도 내게는 너무 가혹했다. 그 짐승을 죽여야만 했던 내 자신도. Namun, ketika sedang fokus membaca, tiba-tiba ketika tersadar, kondisi polisi Kang pun sudah terikat. Dan yang melakukan semua ini tak lain dan tak bukan adalah Caca. Polisi Kang pun meminta Caca agar berhenti sampai di sini saja dan jangan menghabisi nyawa orang lagi. 여기서 멈춰야 돼요. 더 이상 살인은 안 돼. Namun di sini Caca tidak mau karena dia harus menyelesaikan semua ini agar tidak ada korban lagi seperti dirinya. 선택인데. Ketika Caca ingin membungkam mulut Kang dengan lakban, Kang pun langsung bercerita bahwa adiknya sama dengan Caca, yaitu selain susah bicara seperti Caca, ternyata adiknya juga adalah korban pemerkodotan. Dan maka dari itulah polisi Kang sangat benci sekali dengan para pelaku pemerkodotan. 차련이도 성폭행 피해자야. 내 동생 그렇게 만든 그 새끼 갈기갈기 찢어버리면서 나라고 그 새끼 찾아가서 왜 안 죽이고 싶었겠어. 근데 이거 아니잖아. Setelah mendengar itu, bukannya mengajak Kang bekerja sama. Di sini Caca malah semakin nekat dan membungkam polisi Kang. Caca pun lanjut bersolek dengan lipstik merahnya. Dan tak lupa dia mengechat mantan bosnya dan ngajakin ketemuan di sebuah tempat karaoke. Sementara itu di kamar Caca, pasukan polisi sudah datang dan menyelamatkan polisi Kang. 괜찮으세요? 위치 추적해. 빨리. Singkatnya Caca pun datang ke tempat karaoke itu yang ternyata tempat itu dijaga oleh Saeb, salah satu orang yang memperkodotnya. 한 명만 와. 3명 불렀는데. Caca pun tidak memperdulikannya dan langsung masuk ke kamar karaoke bosnya yang ternyata saat itu sedang teler akibat obat haram. 피로 회복자야? Sang bos mengira Caca datang untuk mengasah pedangnya. Namun ternyata di sini Caca langsung masuk ke mode penembak jitu. Dan 그래 춤출까? 어? 춤. suara itu pun memancing Saeb untuk memeriksa kamar. Dan setelah dicek, ya, Saeb pun langsung kelojotan. Tak lama kemudian polisi pun datang setelah berhasil melacak keberadaan Caca melalui ponselnya. Sementara itu, di dalam terlihat Saeb yang ketakutan dan terus meminta ampun dengan apa yang sudah dia perbuat. Namun Caca tak peduli dan ketika Caca ingin melakukan tembakan yang terakhir, para polisi pun mengepung Caca. 총 내려요. 이러다 지은 씨도 죽어요. 좀 내려요. Di sini detektif Kang pun mencoba merayu Caca dan kembali memberikan pengertian pada Caca agar tidak membedil lagi. 이러지 마요. 마지막으로 한 번만 믿어보면 안 돼요. Mendengar nasihat polisi Kang yang tulus, hati Caca pun tersentuh. Namun dia malah ingin mencoba melakukan bundir. Detektif Kang pun langsung berusaha mencegahnya dan mengingatkan Caca agar harus tetap hidup, supaya bisa menjadi pelajaran untuk dunia agar tak ada lagi yang bertindak semena-mena pada wanita. 살아서 세상에 얘기해야지. 얼마나 답답하고 억울했는지 살아야지. Mendengar nasihat ini, Caca pun mengurungkan niatnya untuk bundir dan lebih memilih untuk menyerahkan diri. Namun, baru saja mau menyerahkan diri, tiba-tiba Caca malah ditembak oleh Saeb dari belakang. Saeb pun tersenyum melihat itu, lalu dia pura-pura nangis agar segera ditolong oleh polisi. Detektif Kang yang melihat itu pun cuman bisa tercengang. Dan karena sudah nggak kuat menahan emosi, akhirnya detektif Kang pun membedil Saeb. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan detektif Kang yang sedang menjaga Caca di rumah sakit karena ternyata Caca masih hidup.
Caca dirawat tepat di samping si Saeb yang ternyata juga masih hidup. Tak lama kemudian, Lucy pun datang menjenguk. Dan disinilah detektif Kang keluar sejenak untuk membeli kopi. Ketika sedang ngopi, tanpa sengaja, Kang mendengar obrolan dari para suster yang mengatakan bahwa pasien yang bernama Caca masuk dalam daftar orang yang akan ditransplantasi. Yang mana dikarenakan Caca mengalami cedera otak dan tak mungkin untuk disembuhkan, maka bagian tubuh Caca yang masih berfungsi akan diberikan pada pasien lainnya. Dan sayangnya, pasien yang akan menerima bagian tubuh Caca adalah pasien yang ada di sampingnya Caca yang tak lain adalah Saeb. 여자 환자랑 같은 방에 있는 남자 환자. 여자 환자 가는 그 남자 환자한테 이식될 거라던데. 참 아이러니한 게 뭔지 알아? Kang pun kaget mendengar hal itu. Dia segera pergi ke kamar adik kandungnya untuk melihat sang adik sekaligus seperti mengucapkan salam perpisahan. Lalu setelahnya dia pergi ke kamar Caca, lalu mengunci kamar rumah sakit itu dari dalam. Di sini Kang pun membuka kelebu plastik si Saeb. Namun bukannya menghabisi si Saeb, di sini detektif Kang malah menghabisi Caca. Pihak kedokteran pun berusaha masuk, namun Kang tidak menghiraukannya. Dia hanya terdiam sambil meneteskan air mata, sambil berharap semoga yang dilakukan sudah benar. Dan film pun tamat. Waduh, kenapa ya? Kok malah sih Kang ngabisin si Caca? Bukannya dia baik sama Caca? Kenapa nggak dihabisin si Saeb aja ya kan? Tadinya gue mau marah kayak gitu guys. Mungkin kalian juga marah ya dengan kejadian itu. Tapi ternyata guys, setelah dipikir-pikir lagi, gue jelasin ya. Jadi gini guys, di sini sebenarnya Kang sudah mempertimbangkan jika dia menghabisi Saeb, maka Caca bisa selamat. Namun karena Caca cedera otak parah, dapat dipastikan walaupun Caca selamat, Caca akan menjadi orang yang error dan hidupnya pasti makin menderita. Dan jika Caca tidak dihabisi, nantinya bagian tubuh Caca malah bakal dikasih ke Saeb, orang yang memperkodoknya. Jadi lebih baik biarkan saja yang hidup si Saeb. Sebab jikalaupun Saeb hidup, dia akan hidup menjadi orang cacat dan koit secara perlahan. Karena justru dengan cara itu, maka akan lebih menyakitkan daripada langsung modar. Paham ya guys ya? Seperti itulah kira-kira. Baiklah teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Kira-kira seru apa enggak? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gue. Oh ya teman-teman, sekali-sekali bantu gue dong ngasih like, subscribe, dan juga komen-komen ya di kolom komen. Kalau bisa di-share juga sih, supaya channel kita ini makin berkembang. Dan gue juga lebih semangat buat nyariin film-film yang bagus buat kalian nih. Seru kan? Dan terima kasih ya buat kalian semua yang sudah nonton sampai akhir, yang udah ngasih like, yang udah sapa-sapa gue di kolom komen, dan juga subscribe pastinya. Dan seperti biasa, akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye.